Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Taufik Rahman, Widya Iswara, Ahli Madya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran mata pelatihan manajemen mutu. Mata pelatihan manajemen mutu berada di dalam kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawas. Pelatihan kepemimpinan pengawas ini memiliki 3 agenda. 1. Kepemimpinan Pancasila dan bela negara. 2. Kepemimpinan pelayanan. Agenda yang ketiga adalah pengendalian pekerjaan. Mata pelatihan manajemen mutu itu ada bersama-sama 8 mata pelatihan lainnya, yaitu teknik komunikasi publik, perencanaan kegiatan pelayanan publik, penyusunan RKA pelayanan publik, pelayanan publik digital, manajemen pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Pelatihan kepemimpinan pengawas akan membentuk kompetensi manajerial jabatan pengawas dan kompetensi pemerintahan sebagai pengawas, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang kompetensi pemerintahan. Pada agenda 3, yaitu agenda pengendalian pekerjaan dari pelatihan ini, agenda ini akan membekali peserta dengan kemampuan mengendalikan kegiatan pelayanan publik dengan mengedepankan perencanaan kegiatan dan anggaran pelayanan publik yang berorientasi terhadap manajemen mutu, pengawasan, dan pengendalian, serta mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Mata diklat ini atau mata pelatihan ini membekali peserta tentang manajemen mutu dan kemampuan untuk menerapkan teknik-teknik pengendalian mutu yang relevan dengan pelaksanaan tugas para pejabat pengawas di instansinya. Kompetensi yang ingin dibangun, yang pertama, peserta diharapkan mampu memahami manajemen mutu, menerapkan teknik-teknik pengendalian mutu yang relevan dengan pelaksanaan tugas peserta pejabat pengawas di instansinya. Nah, di akhir pembelajaran kita punya indikator keberhasilan. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta diharapkan mampu yang pertama menjelaskan substansi ceramah manajemen mutu yang disampaikan oleh narasumber, perkembangan dan ruang lingkup manajemen mutu, standar mutu menurut ISO dan SNI, sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP sebagai pengendalian mutu, pelaksanaan tugas instansi pemerintah, teknik-teknik pengendalian mutu dan teknik-teknik yang relevan dengan tugas peserta di instansinya. Yang terakhir adalah cara menganalisis masalah manajemen mutu. Tahapan belajar diawali dengan pendahuluan, kemudian penyajian, dan diakhiri dengan penutup. Adapun alat bantu di dalam proses pembelajaran, yang pertama adalah materi substantif, kemudian bahan tayang, LCD, laptop, sticky wall, kertas plano, metaplan, papan tulis, flip chart, dan film video yang berkaitan dengan mata pelatihan manajemen mutu. Kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan, yang pertama pendahuluan, Widya Iswara akan memperkenalkan diri dengan metode ceramah dan tanya jawab, kemudian menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dengan ice breaking dan brainstorming. Materi yang pertama disampaikan oleh Widya Iswara adalah ceramah manajemen mutu. Sub materi pokok di dalam ceramah manajemen mutu yaitu substansi isi ceramah sesuai dengan yang relevan dengan mata pelatihan manajemen mutu, kemudian penerapan manajemen mutu di instansi pemerintah
pusat dan daerah, dan dapat pula membandingkan dengan manajemen mutu birokrasi di negara lain dan di badan usaha. Metodenya adalah ceramah dan tanya jawab. Kemudian materi yang kedua adalah perkembangan dan ruang lingkup manajemen mutu. Submateri pokok yang disampaikan yang pertama adalah sejarah perkembangan manajemen mutu, pengertian dan ciri mutu kualitas, pengertian manajemen mutu, pengertian sistem manajemen mutu, quality management system, SSM, QMS. Kemudian yang kelima adalah prinsip-prinsip manajemen mutu, yang keenam tahapan manajemen mutu, yang ketujuh komponen manajemen mutu. Metode yang digunakan adalah membaca materi pelatihan, melakukan refleksi terhadap pengalaman para peserta, kemudian curah pendapat, tanya jawab, diskusi, dan menonton film pendek. Materi ketiga yang disampaikan adalah standar mutu menurut ISO dan SNI. Submateri pokok yang akan disampaikan mengenai pertama adalah ISO 9001, ISO 14001, ISO 2200, ISO atau IEC 17025 SSM, ISO IEC 27001, ISO TS 16949, SAS 18001 SSM, ISO 31000, ISO 50001, kemudian standar nasional Indonesia. Yang terakhir adalah standar manajemen mutu ISO dan SNI yang relevan dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah. Metode yang disampaikan yaitu membaca materi pelatihan, melakukan refleksi terhadap pengalaman para peserta, kemudian curah pendapat, tanya jawab, diskusi, dan diskusi kelompok. Materi keempat adalah sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP sebagai pengendali mutu pelaksanaan tugas di instansi pemerintah. Submateri pokok. Yang pertama SPIP, tujuan dan unsur-unsurnya. Kemudian yang kedua prinsip umum dan tahapan penyelenggaraan SPIP. Yang ketiga upaya pengendalian mutu dalam SPIP sesuai tugas pejabat pengawas serta pelatihan. Kemudian karakteristik pengendalian efektif. Kemudian standar operasional prosedur SOP untuk menjamin mutu. Metode yang digunakan adalah pertama membaca materi pelatihan, melakukan refleksi terhadap pengalaman peserta, kemudian curah pendapat, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Materi yang kelima adalah teknik-teknik pengendalian mutu. Submateri yang disampaikan pengertian pengendalian teknik pengendalian dan tujuannya, kemudian pengelompokan teknik pengendalian, yang ketiga penerapan teknik pengendalian mutu yang relevan untuk pelaksanaan tugas peserta di instansinya. Metode membaca materi pelatihan, melakukan refleksi terhadap pengalaman, kemudian curah pendapat, tanya jawab, dan diskusi. Materi keenam, materi yang terakhir itu adalah analisa permasalahan manajemen mutu dan solusinya. Submateri pokoknya adalah analisis sebab akibat dengan metode diskusi kelompok. Setelah selesai seluruh penyampaian materi, maka pelatihan akan ditutup oleh media iswara dengan menyampaikan, memberikan kesimpulan. Kemudian media iswara juga memberikan motivasi kepada peserta untuk bersemangat, terus belajar, untuk meningkatkan pengetahuan. Metode yang diberikan adalah metode ceramah dan tanya jawab. Setelah ditutup, maka akan dilakukan evaluasi. Yang pertama, memberikan evaluasi kepada peserta. Ini dilakukan dengan metode memberikan soal terkait dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Demikian Bapak Ibu, strategi pembelajaran manajemen mutu yang nanti akan dilaksanakan oleh media iswara dalam mengantarkan materi manajemen mutu. Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.